Ya, kali ini gue mau bahas episode pertama dari Just Life. Dan video ini pun juga disponsorin oleh Mills Sport ID di IG. Bisa subscribe di situ. Banyak hadiahnya, ikutin akun Mills Sport ID di IG. Oke? Episode Just Life ini gue bahas tentang non sepak bola, non olahraga, non futsal. Gue umur 52 tahun dan gue 20 tahun tinggal di Belanda, lahir di Surabaya. Jadi banyak yang gue bisa share. Kalian tahu bahwa gue bekas pelatih timnas, jadi pelatih itu kan kayak guru. Jadi memberikan ilmu itu nggak ada salahnya. Oke? Salah satu alasan adalah di DM IG gue banyak sekali orang bertanya soal non bola, non olahraga. Yang contoh aja nih, coach, gue punya 2 sahabat, satu cewek satu cowok. Gue naksir yang ceweknya, tapi ceweknya naksir temen gue. Jadi gue harus ngapain? Hal kayak gitu. Satu lagi, coach, gue PNS lagi keluar, gue mau pindah kerja, tapi entah PNS entah kerjaan di swasta, gue masih ragu. Hal-hal kayak gitu tuh banyak banget yang tanya ternyata. Nah, salah satu yang menarik itu tentang bedanya pendidikan di Indonesia dan di Belanda, di Eropa. Belanda bisa jadi parameter Eropa Barat lah. Itu gue alami, makanya gue mulai episode pertama Just Life ini tentang bedanya pendidikan Indonesia dan Belanda. Gue lahir di Surabaya tahun 67, 28 Juli 67 sampai tahun 79. Jadi gue 12 tahun gue pindah keluarga dan ke Belanda. Di Indonesia itu hidup gue itu very protected. Gue sampai kelas 5 SD di SD Santa Clara Surabaya, jalan Ngagel Madia. Rumah gue di Ngagel Jaya Selatan 2. Hidup gue itu di Indonesia itu very protected. Dalam arti gue tidak boleh naik becak atau naik sepeda ke sekolah. Padahal jarak dari rumah gue ke sekolah itu mungkin 15 menit atau 10-15 menit naik mobil kalau nggak macet. Itu dilarang. Gue tidak boleh pergi sendiri, itu harus sama supir, sama mobil. Dan hidup gue itu benar-benar cukup mewah dan sangat protected. Yang menurut gue, kalau gue flashback ya, membuat gue diri gue tuh menjadi, kalau gue seandainya besar di Indonesia, gue akan jadi cemen dan manja. Dulu kalau kita bicara sarang burung walet, ya gue dulu juga nggak paham juga kan. Itu gue juga baru tahu berapa tahun terakhir pas gue di Indonesia, kembali ke Indonesia tahun 99 ke atas, bahwa sarang burung walet itu mahal. Dulu di rumah gue, sarang burung walet itu kayak makan Indomie. Jadi selalu ada stok dan setiap saat bisa dimakan. Bukan mau menyombong, tapi gue nggak sadar. Dan yang bikin gue kesel, dulu waktu kita kecil itu ada namanya minyak ikan. Itu enaknya minta ampun. Sama nyokap gue dipaksa untuk makan karena ini penting. Oke. Dan waktu di Surabaya gue tuh sakit-sakitan. Selalu sakit. Rumah gue tuh udah kayak apotek lah. Kurus orangnya. Pada saat gue bilang nggak pernah sakit. Terus mungkin hari Sabtu, karena gue punya sepeda trail, itu keren banget. Hari Sabtu kita sehari masuk waktu itu baru gue boleh ke sekolah. Setelah merengek-ngereng baru boleh ke sekolah naik sepeda. Oke. Terus kita ada villa di Tretes. Kita ke Tretes kalau butuh villa atau gue mau ngapain aja bisa. Ibarat nyokap gue kan sering keluar negeri dulu. Jadi kalau gue minta sesuatu, nyokap gue keluar negeri, gue minta sesuatu itu pasti dikasih. Ke Eropa lah. Jadi kalau pulang tuh beli mainan. Dan pada saat nyokap gue pergi selalu dikasih uang sangu. Uang sangu itu waktu gue lupa berapa puluh ribu, tapi gede banget lah. Ibarat semua yang gue minta itu pasti dapat. Dan itu bukan sebuah pendidikan yang benar. Kenapa? Pada saat itu di Surabaya, di mana
hidup gue itu sangat protected, sangat dimanja, semua dapet, yang membuat gue akhirnya ya manja dan cemen. Tahun 79 umur 12 pindah ke ke Belanda. Itulah kenapa gue salutnya sama nyokap gue. Setelah berapa puluh tahun, nyokap gue itu cuma penduduk pendidikan SMA, nggak lebih. Pindah ke Belanda, nyokap gue buka salon, artinya punya usaha sendiri. Tiap pagi bangun, gue harus beresin ranjang gue sendiri, bikin roti sendiri buat ke sekolah. Umur 12 tahun. Jarak rumah ke sekolah jalan kaki itu nggak terlalu jauh. Itu cuma 10 menit lah jalan kaki. Dan itu dari jam 9 sampai 12 kita pulang rumah makan, break sejam, jam 1 balik lagi sekolah sampai jam 3. Itu rutin. Nah, dari jam 3 itu kita nggak pulang. Di depan SD gue itu ada lapangan buat main bola ya, mungkin sekitar 20 meter, 25 meter kali 8 meter, 9 meter. Kayak lapangan futsal gitulah. Tapi dari apa yang semen, gawangnya itu digambar karena ada 2 tembok, gawangnya digambar. Di situ gue main bola. Di situ gue dapat teman. Tiap sore gue selalu main bola dan selalu ada teman-teman yang main di situ. Di situ pelan-pelan gue bermain bola. Ternyata ya gue lumayan bisa bermain, at least nggak culun lah, bisa ngimbangin yang lain. Nah, pada saat itu SD, seminggu gue dapat uang saku 10 gulden. 10 gulden nggak tahu sebesar apa itu. Yang jelas sebelah gue itu ada warung, ada toko warung jual es krim. Es krim itu cuma 50 sen. Jadi setiap minggu itu gue bisa save money. Sementara ternyata teman-teman gue itu nggak dapat uang sebesar itu. Mereka juga agak sirik sama gue karena uang saku gue tiap minggu itu 10 gulden. Tapi di situ gue diajarin untuk saving, walaupun gue nggak bisa saving, tapi diajarin untuk saving. Nah, pas SD sebulan 2 bulan, gue udah masuk. Gue itu ke Belanda itu bulan Agustus. Ya, seminggu 10 hari setelah gue ulang tahun. Jadi awal Agustus, 11-12 Agustus itu pindah ke Belanda tahun 79. Terus diajak temen gue ikut SSB tahun 79, sebulan September lah. Diajak ikut SSB. Nah, ke SSB itu agak jauh. Naik apa? Semua itu naik sepeda. Jadi dari umur 12 sampai 17 tahun gue itu naik sepeda. Tiap hari Rabu kita latihan, tiap hari Sabtu kita tanding. Kalau kita away mainnya, itu bisa numpang dengan orang tua lah. Itu namanya hujan, salju, nggak peduli. Tetap harus datang. Oke? Tetap harus datang. Kenapa? Karena kalau lu nggak ikut latihan, lu nggak main. Nggak peduli lu bagus atau tidak. Karena seumur itu kita pengen main terus. Jadi di situ tiap hari Senin sampai Jumat udah main di sekolah SD. Rabu malam latihan. Latihan itu jam 7 sampai jam 9 kalau nggak salah, lupa gue, atau jam 8 sampai 10. Terus Sabtu tanding. Jadi semua itu lu harus sendiri. Itulah perbedaannya antara Belanda dan Indonesia, di mana anak kecil sudah dididik untuk berdikari. Makanya gue selalu bilang, gue ini besar di jalanan. Jalanan bukan berarti nggak bisa ke kriminalitas atau enggak, tapi oleh teman-teman lu diajarin mandiri. Sampai gue ke SMP, dari rumah ke SMP itu naik sepeda sekitar 15-20 menit. Itu pun mau hujan, mau apa, nggak ada urusan, naik sepeda terus. Dan di SMP baru gue pelan-pelan dididik oleh teman-teman gue untuk untuk mandiri. Semua urusan sekolah itu gue ngurus sendiri. SMP di sana 4 tahun. Dari 10-an 9-10 temen gue yang dari SD yang sama pindah. Semua pernah nggak naik kelas. Gue doang yang naik kelas terus. Bukan karena gue hebat, karena gue mungkin lebih rajin daripada mereka. Oke. Terus gue SMA dan lain-lain sampai gue kuliah.
Gue itu mulai kerja itu umur 15-16. Kenalan nyokap gue punya restoran di Utrecht, restoran kalau nggak salah restoran Java dulu namanya. Pada saat mereka ramai, gue disuruh ngebantu di restoran umur 15-16. Terus habis itu gue kerja di fast food restoran umur 16-17, itu weekend doang. Jadi dari kecil gue sudah dididik untuk mandiri. Gue masih ingat pertama kali gue dapat Nike itu dibeliin oma gue. Oma gue tahun 80, gue setahun di Belanda, liburan ke Belanda, gue dapat my first Nike. Karena gue nggak bisa bayar dan nyokap gue nggak mau beliin. Jadi gue ngerengek ke oma gue dibeliin lah first Nike. Tapi pada saat SMP, kalau lu tahu, ya lu belum pasti lu nggak tahu, ada yang namanya Walkman. Sony Walkman yang pertama itu harganya 500 gulden. Itu definitely gue nggak dapet gituan. Artinya lu harus saving. Lu harus saving, lu mulai kerja baru lu beli di umur 14-15 tahun. Baru gue dapat yang non Sony, mereknya Audiosonic kalau nggak salah, yang harganya cuma 150-200, tapi at least gue punya Walkman sendiri. Disitulah gue berterima kasih sama nyokap gue, dimana gue benar-benar dididik, dididik untuk jadi mandiri. Sekarang pertanyaan, kenapa orang sering bertanya, kenapa lu pilih pindah setelah 20 tahun, 79 sampai 99, tahun 99 gue pindah ke Indonesia, 99 sekarang tahun 2019 juga 20 tahun gue dari Indonesia. Kenapa gue pindah? Tidak ada yang namanya perfect. Ini semua adalah pilihan. Di Belanda pun banyak yang kurang. Di Indonesia banyak yang bagus, banyak yang kurang. Salah satu alasan gue untuk pindah ke Indonesia adalah di sini masih belum, dulu tahun 99 masih banyak yang masih berantakan lah, masih bisa diatur. Dari soal pajak, soal apa, itu semua masih bisa diatur. Sementara di Belanda itu udah fix. Lu sekarang kerja sama orang, lu tahu bahwa jadwal lu tahun depan itu liburan kapan, lu akan kemana, berapa yang spend. Itu semua sangat diatur dan lu tidak akan punya side job karena workloadnya itu sangat tinggi sekali. Jadi gue mengambil keputusan, gue kesini tuh gue punya satu sepupu di Kelapa Gading, sempat tinggal di sana sebulan. Habis itu gue kos-kosan di Pengadegan. Nggak lama kemudian gue dapat kerjaan di Sinarmas. Itu naik bis dari kos-kosan di Pancoran, terus naik bis ke Cawang, dari Cawang naik bis ke Kerawang, bis kantor. Nah disitulah gue mulai struggle, kerja 2 tahun, terus gue usaha sendiri. Karena gue tidak bisa kerja sama bos. Di Belanda pun gue dapat memiliki kerja untuk beberapa bos. Gue selalu ribut karena gue nggak suka diatur, satu. Dan kedua, banyak bos gue itu tolol. Gue merasa lebih pintar, jadi gue nggak mau diatur sama orang yang nggak lebih pintar dari gue. Kecuali kalau bos gue yang lebih pintar dari gue, kayak di Sinarmas itu, baru gue nurut sama orang yang lebih pintar. Jadi itu kira-kira tinggal di Belanda itu seperti apa. Ini bukan masalah bagus atau tidak. By the way, waktu gue di sana kerja, gue bayar 50% pajak karena gue tidak punya istri, gue tidak punya anak. Gaji gue sebagai sales itu besar banget, sampai 8.000 gulden. Jadi duit gue banyak banget karena gue nggak bisa saving. Jadi duit gue ya kemana-mana nggak jelas, terutama ke kasino. Gue nggak minum alkohol, gue nggak ngedrugs. Itulah kira-kira apa yang mau gue sampaikan ya. Jadi ini semua sebuah pilihan semua. Apakah lo mau tinggal di mana? Tapi kalau lu ingin belajar, ingin survive, gue anjurkan lu ke Eropa Barat, entah itu Prancis, Jerman, whatever lah, atau Belanda. Di situ lo akan belajar untuk survive. Di situ gue juga belajar bisa masak, bisa setrika. Karena umur 19 gue udah tinggal sendiri. Mau nggak mau gue harus bisa masak. Sampai gede gue tidak pernah balik lagi ke rumah. Situasi yang memaksa lu untuk hidup independen. Jadi bukan masalah hebat atau tidak. Gue merasa diri gue ini orang yang kepo. Kalau gue tidak bisa, gue selalu belajar. Dan sampai detik ini gue selalu belajar. Apapun yang gue nggak bisa, gue pelajari. Dan kalau lu pelajari, pasti lu bisa. Ini
episode pertama dari Just Life. Semoga kalian mendapatkan inspirasi. Mungkin kurang dalam, mungkin antar ada berlanjut yang kedua, tapi kalian bisa kasih topik di Instagram IG gue akan bahas semua yang tidak ada hubungan dengan bola dan lain-lain. Ya, semoga Just Life ini sesukses seperti Just Talk. Thank you for watching.